Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Gedias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 12 Juni 2023. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan mengalami penguatan 0,92% dalam sepekan terakhir dibandingkan pekan sebelumnya, yakni Rabu yang berada di level 6.633,26. Adapun pada perdagangan Jumat, indeks ditutup menguat 0,42% atau setara 27,69 poin. Penguatan IHSG selama sepekan ditopang oleh sektor transportasi yang naik 5,54% dan sektor properti dengan penguatan 5,27%. Di sisi lain, sektor yang mengalami pelemahan terdalam selama sepekan yakni teknologi dengan koreksi 3,11%. Dalam satu pekan, sebanyak 89,5 miliar lembar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 47,2 triliun rupiah. Di seluruh pasar, investor asing cenderung masuk dengan net variation buy mencapai 81,54 miliar rupiah. Sedangkan di pasar reguler, investor asing membukukan net sell sebesar 18,14 miliar rupiah. Selama sepekan, bursa dalam negeri dibayangi beragam sentimen, antara lain Badan Pusat Statistik yang merilis data inflasi pada Mei 2023 sebesar 4% secara tahunan dan 0,09% secara bulanan. Sementara itu, Bursa Efek Indonesia mulai menerapkan implementasi auto rejection bawah simetris tahap pertama sebesar 15% pada 5 Juni 2023 dari sebelumnya 7%. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan mencatatkan dana investor asing yang masuk ke pasar modal Indonesia mencapai 20,58 triliun rupiah sepanjang tahun berjalan hingga Mei 2023. Adapun Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia sebesar 139,3 miliar US dollar pada Mei. Dari Asia terpantau tingkat inflasi tahunan Cina naik tipis menjadi 0,2%. Dari level terendah selama 26 bulan pada April lalu, yakni sebesar 0,1%. Dari Amerika Serikat, laporan pasar tenaga kerja menunjukkan pertumbuhan upah yang moderat pada Mei. Di sisi lain, investor juga menyambut baik kesepakatan Washington yang berhasil menghindari gagal bayar utang di detik-detik terakhir setelah penandatanganan undang-undang penangguhan pagu utang. Sementara itu, kabar global lainnya, Bank Sentral Australia memberikan kejutan dengan memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 4,1% atau level tertinggi dalam 11 tahun. Pasar juga mencermati keputusan tak terduga dari Bank of Canada untuk memulai kembali kampanye kenaikan suku bunga. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan bergerak menguat di akhir pekan lalu. IHSG naik 0,42% pada Jumat. Selama sepekan, IHSG menguat 0,92%. Pada pergerakan hari ini, analis menilai sentimen eksternal masih rawan menyeret IHSG. Pasar juga masih menanti arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat alias The Fed dalam Federal Open Market Committee pada 13 hingga 14 Juni mendatang. Selain itu, pasar menanti rilis data inflasi Amerika Serikat dan kebijakan suku bunga acuan The Fed yang akan dirilis pekan ini. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan, rilis inflasi Amerika Serikat pada Selasa malam memperkirakan terjadinya penurunan. Konsensus memprediksi tingkat inflasi di bulan Mei akan berada di 0,2% hingga 0,3% secara bulanan, turun dari posisi sebelumnya di 0,4%. Sedangkan tingkat inflasi secara tahunan akan berada di 4,11% hingga 4,3%, lebih rendah dari bulan sebelumnya 4,9%. Dan inflasi inti Amerika Serikat akan berada di 5,3 hingga 5,4% secara tahunan, lebih rendah ketimbang bulan sebelumnya yakni di 5,5%. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya mengatakan data inflasi tersebut akan menentukan langkah The Fed berikutnya. Cheryl menyebutkan mayoritas pelaku pasar optimistis pada FOMC pekan depan. The Fed akan menahan suku bunga acuan. Data inflasi Amerika Serikat periode Mei yang akan dirilis Selasa akan makin memperkuat proyeksi langkah kebijakan The Fed. Pada awal pekan ini, Cheryl memperkirakan pergerakan IHSG akan melanjutkan penguatan di kisaran 6.670 hingga 6.000
Penutupan IHSG pada Jumat secara teknikal telah breakout down trend line pada tren minor dan menjadi indikator momentum yang menunjukkan MACD Golden Cross. Sementara Praska memperkirakan IHSG pada Senin berpeluang melemah di 6.658 hingga 6.738. Ia mengatakan akan ada potensi aksi profit taking setelah 2 hari berturut-turut. IHSG bergerak menguat. Herditya yakin IHSG akan menguat dengan area pergerakan di 6.578 hingga 6.747. Ia merekomendasikan beli pada saham TWOR dengan target di 1045 hingga 1110, PNLF di 280 hingga 300, dan RAAM dengan target di 930 hingga 1000. Praska juga merekomendasikan beli pada saham PGAS dengan target harga 1520, Antam di 2110, dan saham DSMG dengan target harga 600. Beralih pada sektor komoditas, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang pada perdagangan Jumat terpantau turun tipis dibandingkan patokan harga pada Jumat pekan lalu. Ini merupakan penurunan mingguan pertama setelah sebelumnya mengalami kenaikan tajam. Harga emas 24 karat Antam ukuran 1 gram terpantau dijual Rp1.062.000 per gram pada Jumat, lebih rendah Rp3.000 dibandingkan harga jual pada Jumat 2 Juni pekan lalu. Secara harian, harga emas Antam pada perdagangan Selasa 6 Juni yang senilai Rp1.065.000 per gram merupakan level tertingginya dalam sepekan. Adapun patokan harga pada Kamis 8 Juni sebesar Rp1.052.000 per gram merupakan level terendahnya dalam sepekan. Sementara itu, harga emas satuan 10 gram dan juga 25 gram masing-masing dijual senilai Rp10.115.000 dan Rp25.162.000. Selanjutnya, harga emas satuan 50 gram dibanderol Rp50.245.000, sedangkan untuk ukuran 100 gram dapat ditebus dengan harga Rp100.412.000. Di sisi lain, harga buyback emas Antam berada di level Rp943.000 per gram, merosot Rp13.000 dibandingkan Jumat 2 Juni pekan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak dunia bergerak melemah selama sepekan terakhir, melanjutkan penurunan pekan sebelumnya. Hingga perdagangan Jumat 9 Juni petang, harga minyak West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange bergerak di level 71,11 US dollar per barel, lebih rendah 0,09% dibandingkan harga pekan sebelumnya, yakni 71,74 US dollar per barel. Sementara itu, harga Brent di ICE Futures Europe menurun 0,05% menjadi 75,75 US dollar per barel, lebih rendah dibandingkan posisi akhir pekan sebelumnya, yakni 76,13 US dollar per barel. Harga minyak sempat menguat pada awal pekan dipicu oleh janji eksportir global utama Arab Saudi untuk memangkas produksi sebesar 1 juta barel per hari mulai Juni mendatang. Akan tetapi, sentimen pendorong tersebut dikalahkan oleh kekhawatiran pasar terhadap kondisi ekonomi global, terutama dari China dan juga Amerika Serikat, yang akhirnya membebani pergerakan harga minyak dalam sepekan terakhir. Hal itu menyusul rilis data ekonomi terbaru kedua negara yang merupakan konsumen minyak utama dunia tersebut yang mengarah pada perlambatan. Saat ini pelaku pasar juga sedang menanti arah kebijakan Federal Reserve Amerika Serikat terhadap suku bunga acuannya. Apakah Bank Sentral Amerika Serikat itu akan menaikkan atau justru mempertahankan suku bunga acuan pada rapat kebijakan bulan ini? Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah diperkirakan akan terkena tekanan terhadap dolar Amerika Serikat pada awal pekan ini, sebab kebutuhan akan dolar Amerika Serikat makin meningkat. Senior ekonomis KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana mengatakan tekanan cukup kuat pada rupiah sejatinya sudah terasa sejak akhir pekan lalu. Tekanan rupiah tersebut akibat turunnya cadangan devisa sebesar 3,9 juta US dollar yang dinilai kurang baik untuk stabilitas rupiah. Namun, tekanan rupiah terminimalisasi karena mungkin penggunaannya untuk pembayaran utang dan pembayaran impor. Di sisi lain, hal tersebut mencerminkan adanya risiko dari turunnya neraca perdagangan di bulan Mei ini. Sehingga kemungkinan rilis neraca dagang yang dijadwalkan pekan ini akan buruk. Jadi,
Saya pikir kemungkinan rupiah akan terdepresiasi di hari Senin. Pengamat falas dan juga komoditas Lukman Leong justru berpendapat berbeda. Ia memperkirakan akan kembali melanjutkan penguatan di awal pekan ini. Menurut Lukman, investor cenderung akan wait and see, menantikan data inflasi Amerika Serikat dan pertemuan FOMC. Rupiah berpotensi menguat mengantisipasi data perdagangan Indonesia yang diperkirakan akan kembali surplus. Itu proyeksi Lukman. Ia memperkirakan rupiah akan bergerak pada rentan 14.800 hingga 14.900 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara Fikri sendiri memperkirakan mata uang akan bergerak di 14.820 hingga 15.720 rupiah. Rupiah di pasar spot pada Jumat 9 Juni menguat 0,37%. Begitu juga kurs rupiah di Jisdar menguat 0,33%. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Desret Dallas pamit undur diri. Sampai jumpa.